budidaya anggur ini secara bisnis sangat-sangat prospek gitu. Jadi sudah banyak terbukti teman-teman kita yang main di anggur itu bisa sampai beli tanah, bikin rumah, kemudian beli kendaraan sendiri gitu. Nah, jadi terjun ke dunia anggur ini ketika serius, fokus, insya Allah itu bisa menghidupi kita dan bisa menghidupi keluarga kita. Nah, saya sendiri dari anggur, alhamdulillah nih sampai saat ini sudah hampir 1000 meter nih bisa beli tanah dari duit jualan anggur gitu. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari Kebun Lapak Bibit yang berlokasi di Kampung Muara Beres, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Awal mula kita main bibit itu pada tahun 2010. Saat itu kita mulai bibit-bibit tanaman buah, ada alpukat, anggur, kemudian rambutan, mangga, durian. Nah, untuk anggurnya sendiri kita baru mulai pada tahun 2019. Saat ini yang ada alpukat, anggur, durian, belimbing, mangga, jambu, kelengkeng. Nah, yang jadi unggulannya anggur dan alpukat. Kenapa bibit anggur di kita banyak? Karena kita ngikutin tren. Saat ini sudah 3 tahun terakhir ini anggur tuh trennya terus naik. Penjualannya bagus dan kita bahkan di kita sendiri 70% penjualan yang paling besar itu dari anggur. Kalau bibit varietas anggur yang ada itu ada San Muscat, Transfigurasi, Dickson, Gospi, dan lain-lain. Yang pasti jenis-jenis yang memang mudah berbuah. Kira-kira ada sekitar 50 jenis bibit anggur. Sebenarnya tanaman anggur itu mudah ya. Kenapa dibilang mudah? Karena kalau kita tanam anggur itu usia 5-6 bulan dia sudah mulai itu keluar bunga. Tapi kalau kita tanam tanaman alpukat misalnya, dia butuh waktu 3-4 tahun baru berbuah. Kalau tanam durian itu usia 5 tahun baru berbuah. Jadi menurut kita nih anggur itu lebih mudah ketimbang tanaman lainnya. Cuma memang dari sisi perawatan kita perlu perawatan rutin minimal seminggu sekali dilihat pohonnya. Dilihat tuh diapain aja, pertama dipupuk, kemudian dipangkas cabang-cabang yang tidak kita ingin tumbuhkan, kemudian dilakukan penyemprotan pestisida. Ya, kalau beli di Kebun Lapak Bibit kita pendampingan terus sampai benar-benar dia tuh bisa berbuah pohon anggurnya. Cara pendampingannya via WA biasanya. Dan beberapa konsumen yang lokasinya dekat dengan kebun biasanya datang langsung ke kebun untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng seputar anggur. Yang pertama untuk daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, kalau kami sih mewajibkan tanam anggur itu nggak boleh kena hujan langsung, artinya dia harus ditanam di bawah naungan. Gitu. Kemudian pilihannya tinggal mau tanam di tanah atau di pot. Kalau di pot ya disiapkan potnya, media tanamnya, kemudian juga memahami tentang tanaman anggur, kapan sih mupuknya, kapan mangkasnya, seperti itu. Nah, kalau di kami nih kita udah siapin semuanya. Kalau yang mau tanam misalnya dia belum punya ilmunya, kita ada pelatihannya. Kemudian bingung bikin pot rambatan nih, kita siapin pot rambatannya. Terus dia nggak ngerti media tanamnya yang gimana, kita siapin media tanam yang sudah jadi dan tinggal pakai gitu.
Jadi mulai dari media tanam, pot, bibit, dan ilmunya kita siapin semua di sini. Karena kita ada pelatihannya. Untuk spesifikasi greenhouse atau naungannya bisa macam-macam ya. Bisa pakai baja ringan, bisa pakai bambu juga, bisa pakai besi holo juga. Kemudian kalau untuk atap atasnya itu kita pakai plastik UV. Biasanya pakai plastik UV yang ketebalannya 200 mikron. Itu yang umum kita gunakan dan dia lebih awet sih kalau menurut saya. Kalau yang lokal itu 2,5 tahun ya. Kalau yang impor yang biasa kita pakai itu biasanya sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun dia kuat. Jadi di kita memang sebagian besar harganya sama. Kita jual 125.000 per pohon. Untuk jenis-jenis baru biasanya ada harga perbedaan. Misalnya kayak Early Adora terakhir kita masih jual di Rp250.000. Karena kan tingkat kesulitannya mirip-mirip ya. Jadi misalnya cari entresnya sudah banyak ya kan. Graftingnya juga keberhasilannya sama ya kan. Jadi biaya produksinya sama, jadi kita jual harganya sama gitu. Potensi bisnis anggur ini pertama dari pembibitan ya. Pembibitan itu misalnya contohnya kalau kita punya lahan 35 meter persegi gitu, itu bisa muat sekitar 1.200 bibit. Jadi kalau kita mau produksi 1.200 bibit tuh cukup dengan lahan 35 meter persegi. Nah tinggal dikali aja kan, 1.200 bibit dikali 125.000 berapa tuh? Berarti sekitar kalau dikali 100 ya kan 120 juta tuh. Kalau 100.000 aja 120 juta. Berarti kalau 125.000 lebih dari itu tuh. Nah itu dari pembibitannya. Kemudian yang kedua dari tambulapot. Tambulapot anggur kita jual di pot 50 atau pot 60. Kalau buahnya sudah minimal 15 dompol kita jual harganya 2.500.000. 2.500.000. Kita di sana kan bikin yang di greenhouse sana tuh ada sekitar 100 pot tuh. Di GH sana itu luasnya kan 150 meter persegi. Kita bisa muat 100 pot. Berarti kan 2.500.000 tinggal dikali 100, ya kan? Berarti berapa tuh? 250 juta, 250 juta kan? 250 juta untuk GH ukuran 150 meter persegi. Kemudian potensi selanjutnya dari pelatihan. Pelatihan anggur saat ini ya banyak diminati. Kita ini setiap bulan cari peserta 50 orang selalu lebih 250.000 per orang. Yang offline itu 300.000 per orang. Mereka dapat 2 bibit, kemudian mereka dapat 2 cutting grafting karena mereka nanti praktek grafting gitu. Kemudian dari potensi buahnya sendiri sudah jadi perbincangan yang sangat menarik saat ini. Buah anggur itu petik buah di pohon itu harganya Rp100.000 gitu. Satu per kilo 100.000 rupiah petik di kebun. Itu sudah banyak ya di Bogor ada di Anggola, kemudian di Bandung juga banyak ya kan. Itu sudah banyak tuh di Kebumen juga ada. Nah, selain itu potensi lainnya dari alat-alat pertaniannya. Kita bisa bikin media tanam anggur, kita bisa bikin pot anggur, kemudian obat-obatan, pupuknya, itu juga potensi bisnisnya masih sangat terbuka luas. Kenapa? Karena kalau saya lihat anggur ini kan cocok untuk wilayah perkotaan. Dia bisa ditanam di lahan sempit. Jadi kita nih seandainya nggak punya lahan yang sempit, nggak bisa bangun GH atau pakai nawan, kita bisa tanam di teras rumah yang masih kena cahaya matahari setengah hari, 6 jam lah ya. Dia masih kena minimal 6 jam, dia sudah bisa tuh tumbuh dengan bagus dan bisa berbuah. Kalau dari bibit aja ya, dari bibit nih kita cerita, dari bibit itu saya per bulan 700 pohon. 700 pohon per bulan bibit yang keluar. Tinggal dikali 125.000.
Kalau secara pertumbuhan lebih cepat yang di tanah. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya lahan yang luas dan dia ingin tetap tanam anggur di lahan terbatas, dia bisa menggunakan tabula pot. Kalau waktu pembuahannya mirip-mirip, 6 bulan tuh sudah bisa kita buahkan, baik di tabula pot ataupun tanam di tanah. Biasanya kalau kita mau membuahkan lebih cepat di usia 6 bulan, kita batasi. Misalnya kalau di kita nih, cabang sekundernya kita batasi 2 meter. Biasanya cabang tersiernya itu sekitar 10, jadi kiri 10, kanan 10. Masalah nggak kalau kita buahkan pada usia 6 bulan? Enggak, karena kalau percabangannya kita batasi, pada usia 6 bulan secara alami dia sudah memang siap untuk dibuahkan. Jadi tidak bermasalah. Pemupukannya harus seminggu sekali rutin, ya kan. Biasanya kita pakai biasanya kita pakai NPK dan Saprodap, ya kan. Kalau kita sih pakainya per 1 minggu sekali kita kasih NPK-nya setengah sendok teh, Saprodapnya setengah sendok teh. Bisa ditabur langsung atau bisa kita campur dengan air 3 liter. Kemudian kita siram ke pohonnya. Nah, kemudian setelah itu tadi percabangannya dibatasi. Kalau kita ingin berbuah pada usia 6 bulan, percabangannya kita batasi. Cabang sekundernya kita batasi 2 meter kalau yang model para-para. Kemudian cabang tersiernya kita batasi 10. Nah, kalau yang model rambatan teralis melingkar yang di tabula pot, biasanya cabang sekundernya melingkar di lingkaran yang bawah, cabang tersiernya biasanya 8 cabang tersier. Kemudian juga cabang tersiernya panjangnya kita batasi juga supaya cepat tuh. Biasanya kita batasi sampai dengan 12 ruas atau buku. Misalnya cabang sekundernya lebih dari 2 meter, berarti nanti proses pembuahannya akan lebih lama. Karena kita akan menumbuhkan lebih panjang, cabang tersiernya akan kita tumbuhkan lebih banyak. Sehingga kita kan harus nunggu nanti sampai cabang tersiernya ukurannya sebesar sedotan atau pensil, warnanya kecoklatan. Semakin panjang cabang sekunder, berarti kan semakin banyak cabang tersiernya. Berarti kan yang ditumbuhin lebih banyak, maka otomatis nanti prosesnya akan lebih lama. Itu aja sih. Harapannya gini, pertanian nih Indonesia ini sangat prospek ya di bidang pertanian. Karena apa? Dengan letak geografisnya, dengan iklimnya, kita nih harusnya bisa menghegemoni dunia dengan pertanian. Nah, justru semakin banyak anak muda yang mau terjun di pertanian, berarti masa depan pertanian Indonesia ini semakin cerah. Ya, harapannya ke depan anggur mungkin dari segi bibitnya makin banyak bibit yang bisa disertifikasi oleh Kementerian Pertanian. Hari ini kan baru ada yang terdaftar tapi belum ada yang dilepas nih gitu. Mudah-mudahan ke depan nih dari sisi pemerintah bisa mendukung di budidaya tanaman anggur supaya tanaman anggur ini semakin banyak yang bisa tersertifikasi sehingga kita nih yang jualan ini semakin semakin baik gitu, semakin bagus, semakin prospek ke depannya itu. Anggur ini, budidaya anggur ini harapannya semakin tumbuh ya. Hari ini kan buah-buah anggur yang ada di toko-toko itu kan masih impor semua. Masih impor semua, belum ada yang produksi di Indonesia kemudian dijual di toko. Kebanyakan habis petik di kebun. Nah, ke depan harapan kami buah impor itu bisa tergantikan dengan buah-buah anggur yang memang sudah dibuahkan sendiri di Indonesia. Budidaya anggur ini secara bisnis sangat-sangat prospek gitu. Jadi sudah banyak terbukti teman-teman kita yang main di anggur itu bisa sampai beli tanah, bikin rumah, kemudian beli kendaraan sendiri gitu. Nah, jadi terjun ke dunia anggur ini ketika serius, fokus, insya Allah itu bisa menghidupi kita dan bisa menghidupi keluarga kita. Nah, saya sendiri dari anggur alhamdulillah nih sampai saat ini sudah hampir 1000 meter nih bisa beli tanah dari duit jualan anggur.